Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Bro Bri di Bro Bri Live. Oke, nah, bentar gua belum announce nih ke yang lain. Gua mau minta tolong eh untuk announce dulu supaya yang pengen nonton bisa nonton gitu ya. Buat lo yang baru pertama kali datang dan nonton, kenalin nama gue Bro Bri. Gue setiap week 2 kali live, gue bahas tentang product management, startup, karir gitu ya. Dan kali ini seperti yang udah gue announce, episode 91. Episode 91 ini kita akan bahas tentang risk product dan risk management dalam startup. Yang akan nemenin gue sekarang narsumnya itu Brian Lee. Gue tahu sebenarnya Brian Lee atau Brian Lee ya. Ntar kita tanya. Namanya sama kayak gue depannya. Jadi ini gue kenal karena pas gue masuk Flip, terus habis itu ada anak risk analis lah ya, BT itu kenalin, ini temen gue ada satu produk nih yang kayaknya bisa kita coba pakai. Terus ternyata foundernya Bro Brian nih. Nah makanya gue ajak sekali lah ngobrol tentang risk product dan risk management. Apa sih risk product, risk management, trade-off-nya kayak gimana aja, terutama buat lo yang baru dan gue yang baru gitu ya. Maksudnya gue interface dengan teman-teman risk udah sering, cuman baru kali ini gue nge-handle tim risk sendiri gitu ya. Jadi banyak yang gue pelajari gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai lah tentang ini. Mungkin nanti nyerempet-nyerempet tentang startup juga gitu. Oke, Bro Brian sudah di sini, langsung aja kita sapa. Halo Bro, malam. Apa kabar? Halo, malam. Baik. Sama-sama Brian nih. Tadi Oke. namanya Brian, panggilnya Brian aja. Kalau lu Brian juga berarti? Brian juga, ya benar. Tapi biasa dipanggil Bri juga sih, tapi ya Brian juga boleh. Ya. Gak apa, jadi gue manggil nama gue sendiri berarti di sini. Kalau nggak Oke. panggil Billy. Biasa saya suka karena nama email saya tuh B.Lee. Jadi orang suka panggil nama Billy. Oke. Oh, sebenarnya lu Pas lebih sering dipanggil, lu lebih prefer dipanggil Brian atau dipanggil Billy atau apa nih? di sini sih teman-teman saya panggilnya Brian sih. Oke. Oke. Oke Bri, jadi thank you banget ya sudah meluangkan waktu Ya. dan gue tahu lo kan lagi tadi lo sempat cerita ya lagi di acara keluarga gue, jadi nggak enak nih gangguin acara Santai. keluarga lo Santai. gitu. Jadi thank you banget sekali lagi ya dan apa ya appreciate banget lo mau ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Buat teman-teman sekali lagi ya, kalau lo ada pertanyaan apapun lo bisa langsung tulis aja yang di YouTube, komen di YouTube, yang di LinkedIn bisa komen di LinkedIn. Oke, jadi materi kita kan bahasan tentang risk product dan risk management. Nah, tapi gue pengen kenalan dulu nih, Bri. Boleh. Journey lu ya, sebelum kita kemana-mana nih. Journey lu tuh siapa sekarang, kesibukan lu ngapain sih sekarang gitu ya? Di mana, ngerjain apa gitu, dan itu dulu deh, nanti baru kita ke journey lu. Boleh. I think sebelumnya juga terima kasih sih udah invite ke podcastnya. I think it's very interesting ya. Di topik yang sebelumnya disampaikan juga kayaknya sangat membantu sih. Jadi kalau dari saya sendiri, saya started my career as a software engineer sebenarnya. Terus waktu itu masih backend web development. But then jadi kerjanya itu nge-scrap waktu itu. Saya sempat kerja di OTA company. Kita build a lot of crawlers. But then I realize kayak data yang kita kumpulin itu kayak I can do something about it, tapi gue nggak tahu gimana caranya. But then I learn a lot kayak tentang data analisis tahun 2015 lah, 2016, 15 itu saya lumayan tertarik sama data, tapi belum punya skill yang mencukupi. Nah waktu itu makanya saya lagi nyari-nyari S2, dapat S2 di Taiwan waktu itu, dapat beasiswa, terus lulus S2, karir gue jadi data scientist. Nah, data scientist itu pertama saya kerja di peer-to-peer lending, namanya Taraline. Nah di sana itu ada dapat kesempatan buat bikin credit scoring lah, and then build real project ya waktu itu. Jadi kayak lumayan menarik, challenging. And then from there itu sempat pindah ke Shopee Singapura. Pas Shopee Singapura juga bikin pay letter sama fraud juga. Terus sempat di OVO juga. And then terakhir itu di UK di GoCardless. Di GoCardless itu mainly bikin info product. Nah itu menarik pas di my last job itu sangat menarik karena mereka itu bikin fraud product tapi bukan buat internal, mau dijual ke company-company lain. Nah jadi pas di sana itu
Saya datang, dia cuma bilang, okay, we want to build a fraud product. And I was like, okay, definisinya apa? Definisi fraud. Then we have to figure things out. Jadi pas nyampe sana itu agak berbeda karena ternyata payment scheme-nya agak beda ya. Kayak contoh direct debit di Indonesia kan nggak begitu lazim ya. Tapi di sana kayaknya direct debit itu something yang banyak orang pakai. Jadi saya kayak harus belajar dulu sebelum even touch ke fraud detection-nya, gue harus pelajarin dulu kira payment scheme-nya kayak gimana dan lain-lain. And then di sana 2 tahun, jadi pas di sana itu saya lihat kayak marketnya gede dan painnya itu benar-benar ada ya di each of the other companies yang face similar problems kan. Dan gue mulai kayak penasaran kayak di Southeast Asia nih ada nggak sih kayak mirip yang fraud detection services gitu kan. Makanya waktu itu sempat pas balik Indo itu masih sebenarnya lagi mau chill sih, pengennya cari kerja ya. But then mulai kayak ikut Antler waktu itu, pas di Antler mulai explore ada idea of fraud detection. Oh, lu ikut Antler? Yes, jadi sempat ikut Antler. Angkatan kapan? Yang barusan apa kemarinnya Pak? ID6. Oh, oke. ID6 ya. Jadi pas ikut Antler di sana baru deh mulai kayak dapat beberapa kayak mulai explore idea mengenai fraud, tapi dari awal emang tertariknya sama risk karena kayak my whole career itu that's the only thing that I know, credit scoring sama fraud gitu kan. Jadi pikir ya why not starting startup that related to that gitu. Walaupun ujung-ujungnya saya nggak ikut Antler, saya withdraw dari Antler karena nggak ketemu founder yang cocok. Tapi ujung-ujungnya saya join Iteratif sama Oh, lo alasannya karena tidak ketemu founder yang cocok ya, bukan karena term and condition-nya nggak cocok ya? Bukan ya, saya kerja cocok. Itu co-founder cocok. Mungkin ada waktu itu juga sempat nggak yakin sih mungkin ya. Ada sempat kayak bener nggak ya. Jadi waktu itu sempat ya udah saya withdraw mungkin biar pikirnya lebih jernih. Jadi pas habis withdraw kayak masih belum puas gitu ya, masih penasaran gitu. Akhirnya bikinlah startup ini. Jadi my day to day ya struggling as a founder ya. You know. The first struggle, bro. Yes. The first couple of weeks itu minggu-minggu yang paling bahagia karena saya udah kayak ini kan sesuatu yang saya pengen kerjakan udah lama dan akhirnya aku kerjakan gitu kan. Jadi itu kayak oh shit finally it happens gitu kan. But after that it's like a roller coaster lah. Kadang lagi bahagia, kadang lagi stres. Ya, tergantung hari apa ditanya. Sorry jadi cerita apa? Mendekati akhir bulan biasanya hari stres tuh. Yes. Ya, jadi kadang mulai kangen kayak pas jadi karyawan kayak pas jadi IC kayak lebih enak ya. Ini sebenarnya gue malah pengen bahas journey lo memilih gitu ya bikin startup gitu. Tapi ntar deh kita bisa schedule kapan gitu ya ntar bahas itu. Cuman gue penasaran deh, lo kan udah ke UK kan ya waktu itu dari lu dari Shopee Singapura, terus ke UK. Ya. Apa yang bikin lo decide untuk pindah ke sana gitu? UK waktu itu tuh menarik banget karena ada Monzo, Revolut, Wise. Kayak kok penasaran banget kok fintech di UK tuh kayak menarik gitu ya. Kayak kalau lihat fintech di Southeast Asia tuh kayak saling copy paste yang mirip-mirip gitu kan. Tapi kayak di sana tuh kayak something kok digital bankingnya kayak sangat punya style sendiri gitu kan. Jadi kayak aku penasaran sih waktu itu jujur. Makanya decided to take it out. Ini ada beberapa komen dari teman-teman. Ada yang ngikutin karena gue janji buka grup WhatsApp gue. Ntar gue buka mas. Pantengin aja, ntar gue buka. By the way, jadi lo dari Singapura tuh, ini pas lo di Singapura ya, terus lo apply ke UK. Dan lo akhirnya pindah ke UK ya. Berapa lama? Ya, 2 tahun, sekitar 2 tahun di sana. Nah, yang lo pindah kan ke startup yang mau bikin fraud product, gitu ya. Stage-nya baru bikin apa? Sebenarnya mereka udah unicorn sih ya. GoCardless itu salah satu co-foundernya kan partnernya YC sekarang, yang si siapa? Tom Bloomfield ya. Jadi mereka tuh lumayan terkenal waktu bertiga. Mereka bikin GoCardless, tapi salah satu co-founder cabut bikin Monzo. Sisa si Hiroki yang ngurusin si GoCardless. Mereka tuh kayak boleh dibilang kayak bayangin kayak Sendit gitu ya, mirip Sendit gitu, udah gede, tapi pengen bikin produk intelligent product lah, on top of data yang mereka punya.
Nah, solusinya yang di offer waktu itu produk apa buat fraudnya? Nah, jadi waktu itu karena mereka udah punya banyak banget datanya, I think kayak paling lengkap di UK lah, I think, karena mereka di government itu sangat banyak banget company-company pakai mereka. Jadi kita itu sudah punya banyak data fraudnya, tapi belum sempat di-train modelnya. Nah, jadi waktu itu kita mulai define kira-kira nih ngobrol sama banyak customer lah, kira-kira customer, merchant ini care-nya apa sih? Nah, yang pasti waktu itu kita define jadi 3. Yang pertama itu chargeback, gitu kan. Chargeback udah pasti, orang pasti nggak mau chargeback, ya kan. Terus yang kedua identity fraud. Nah, ini kartunya dicuri orang, atau kartunya dipakai sama orang, atau payment bukan dia sendiri kan. Yang ketiga agak tricky, namanya no intent to pay fraud. So no intent to pay fraud itu no intent to pay. Jadi kayak biasa promo abuse sebenarnya. Nah, ini agak tricky. Misalnya kalau waktu itu kita ngobrol sama NordVPN ya. NordVPN bilang kalau misalnya ada orang itu udah pengen pakai free trialnya, terus ternyata kartunya itu di cancel, pas dia udah bikin gini, mandate terus di cancel, dianggap salah satu promo abuse atau fraud gitu kan. Padahal kan itu kan merchant-merchant lain mungkin nggak menganggap seperti itu gitu kan. Jadi it's quite interesting lah, kayak gimana cara kita ngebalance definisi fraud dari setiap merchant-merchant. Oke, interesting ya. Sana sudah seperti itu ya. Ya, jadi mereka bisa punya privilege untuk langsung build model. Kalau misalnya company yang belum punya data sama sekali itu yang susah kan. Tapi kalau misalnya bentar, gue jadi langsung terjun ke dalam. Sebentar. Gue tarik keluar dulu nih. Oke. Pertama gini deh. Lu kan awal kerja sebagai software engineer, gitu ya. Lu tadi awal bilang di mana lu sebelum lu kerja di mana sih di awal? Dulu saya pas pertama kali kerja itu di Airpass namanya satu company. Itu ngerjain apa? Risk? OTA. Enggak, saya sebelumnya software engineer. Lo scrapping setelah kan? Software engineer itu. Yes. Kenapa kok tiba-tiba lu bisa apa sih? Entah lu loncat atau kecebur lu masuk ke risk? Gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan karena tertarik sama data science, habis lulus S2 itu kayak pas 2016 ya, 2016-17 itu kan kayak waktu itu kayak belajar data science itu kayak computer vision gitu kan. Tapi pas balik Indo kayak belum banyak lah opportunity yang bisa kerja di sana kan. Satu-satunya real use case of data science itu risk menurut gue. At the end of the day, any kind of risk use case is about finding patterns in data. Ya kan, lu berusaha membedakan antara orang yang fraud dan nggak fraud. Kalau di kredit, orang yang bayar utang dan nggak bayar utang, which is kayak itu ya, that's the essence of data science gitu kan. Ya. Jadi makanya dari sana baru ke risk ya. Jadi sebenarnya lo masuk data science dulu, lo belajar data science, baru kemudian lo karena realizing outputnya untuk itu tuh adalah di fraud risk gitu ya, akhirnya lo terjunnya malah ke sana gitu ya? Yes, karena itu use case yang paling impactful ya. Kalau misalnya yang lain itu mungkin nggak sebegitu obvious gitu mungkin ya. Tapi kan tuh speaking about locally kan sebenarnya kan. Apa di luar negeri kayak gitu juga? Waktu itu di Indo sih konteksnya. Oh, oke. Wah, ini pertanyaan udah spesifik banget. Ntar ya Mas Cecep ya. Gue jawabnya, gue tanyain ntar dulu nih. Oke. Nah, kalau kita ngomong tentang risk nih ya. Jadi risk itu kan tim yang biasanya baru ada setelah company itu mulai scale gitu ya. Kenapa sih kok ada risk? Saat kita ngomongnya risknya bukan internal risk ya. Kita ngomongnya risk di fraud risk gitu ya. Apa sih fraud risk gitu ya? Kalau teman-teman yang belum aware, fraud risk itu resiko gimana cara gue jelasin? Lu jelasin deh, Bri. Fraud risk itu apa? Jelasin nggak? Ya, I think biasa kenapa company yang baru mulai scale, baru mulai peduli dengan risk, itu karena kalau misalnya company-nya masih kecil, transaksi yang masih kecil, mereka bisa aja manual ngecek, atau they don't even, ya unfortunately mereka ya udah biarin dulu karena kalau misalnya transaksi lu kecil, berapa lu peduli risk, kayak yang lu peduli itu growth dulu kan. But then once you reach to certain stage, risk itu jadi mulai sangat kelihatan gitu, bukan something yang lu bisa avoid. So risk itu kayak misalnya kalau mostly di financial institution mungkin lebih relevan ya. Kayak misalnya kalau payment kan udah pasti tuh
either di payment-nya dicuri kayak kartunya diambil orang atau identitasnya dipakai orang atau di kredit, apalagi kan kredit paling kartu kayak misalnya kalau di buy now pay later pakai KTP palsu. There's so many things that could happen, apalagi di Indonesia kan pattern-nya sangat banyak. Tapi kalau misalnya lu ignore those things, adanya ya misalnya lu gede nih bisnis lu, setiap bulan naik 2 digit gitu ya, 20%, 15%, 20%. Growth-nya kan naik banget kan. Lu kena sekali fraud aja gitu. Jadi pas lu hitungin 1 tahun, bisa jadi growth lu tuh jadi 1% doang, biasanya jadi 1 digit. Karena ada fraud happens, itu kayak boleh bilang kayak insurance lah. Kayak gue suka nge-analogi orang itu bikin fraud prevention atau risk management itu sama dengan lu beli asuransi gitu kan. Karena you will never predict what will happen during the process gitu. Ya mungkin lu bisa tambah definisinya. Iya, mungkin ibaratnya gini lah ya, kalau misalnya lo naik motor atau mobil gitu ya, yang motor atau mobil second murah tua gitu ya, lo mau bocel-bocel dikit itu ya udahlah ya, maksudnya nggak mahal-mahal amat. Tapi begitu lo naik sports car harga di atas 1 miliar, itu kan lo sayang-sayang tuh kalau kenapa-napa, kena dikit aja mahal kenanya kan gitu kan. Exactly, benar. Startup kira-kira mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau sebelumnya any loss lo bisa cover dengan new sales, tapi kalau udah gede karena faktor kalinya ya you cannot ignore that. Dan pada akhirnya kalau yang gue perhatiin ya, cost savingnya saat lo sudah mass itu scale itu lebih gede kan sebenarnya daripada cost yang lo keluarin untuk ngehemat biaya kan gitu kan, untuk manage risk-nya. Kalau lo masih kecil, lo sibuk manage risk, gak grow bisnis lo. Yes, agree. Yeah. Kan gitu kan. Nah sekarang kalau kita ngomong tentang fraud product nih, risk atau fraud gitu ya, itu kan ada banyak dan lo sudah ketemu di sana pattern-nya itu menarik ya. Nah kalau di Indonesia ini kan kayaknya beda banget ya dengan yang di Indonesia ya. Terus kalau ngeliat journey lo tadi dari sana, lo sudah berapa lama sih lo di UK? 2 tahun? 2 tahun ya, 2 tahun, Okay. sekitar 2 tahun. Terus lo balik ke Indonesia, langsung bikin baru? Langsung bikin startup atau gimana? Iya, pas balik itu saat chill dulu sih, kayak chill beberapa bulan, nyantai, nganggur lah istilahnya, nganggur nyantai itu kan, mikir mau ngapain nih hidup gue kan, and then baru decided to build a startup. Tapi kenapa dari UK balik ke Indonesia kenapa? Padahal banyak orang yang pengen kabur aja dulu. I think sebenarnya dari UK balik ke Indo, I think dari dulu sebenarnya pengennya build startup. Sebenarnya dari pas gue kuliah itu gue pengen punya build something from my own gitu kan. Keluarga juga semua di sini. Dan juga dari sana itu waktu itu ada voluntary redundancy sebenarnya. Nah, voluntary redundancy itu lu boleh apply Pensiun resign. dini lah ya, lu pilih untuk pensiun dini gitu ya. Nah, lu kalau apply resign, package lu lebih bagus. Jadi gue pikir lumayan ya kalau gue ambil duitnya, karena pre-tax di sana kan gede banget, tax itu 45% di sana kan. Jadi kalau misalnya lu package, iya, jadi kalau misalnya lu ngambil 6 bulan, misalnya package-nya 6 bulan, pre-tax jadi hampir 12 bulan kan. Jadi gue pikir lumayan menarik sih. Nah waktu itu sempat kayak mikir apakah benar apa enggak, tapi gue dengan pikir kalau dengan adanya package ini, gue bisa jadiin ini sebagai runway gue buat building something gitu kan. Jadi nggak risky banget. Nah pas lo build, decision kenapa lo build Socratek, kenalin dulu deh Socratek apa sehari-hari lo sekarang kerjaan apa gitu dulu deh. Oke. Kenalin. I think Socratek itu essentially, jadi waktu itu saya pengen cari pain point yang diketemuin sama beberapa bank, fintech. Jadi waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama orang-orang risk di bank, sebenarnya problemnya apa sih? Nah, yang satu hal yang gue paling sadar itu kalau misalnya tim yang mungkin series ke atas lah, atau medium di bank itu, mereka pasti ada tim risk analis, ada tim analis terus ada tim IT atau tim engineers. Nah bayangin lu part of the fraud team gitu ya, lu analisa pattern, lu ketemu nih, wah ini bahaya banget. Ambil contoh, kalau orang gagal login 3 kali, terus pakai VPN, ini udah pasti suspicious nih misalnya kan. Nah, the challenge itu ketika lu mau apply rules ini, lu harus ngobrol dulu sama IT sama engineers. Nah, engineers dia kan bilang kan ini kan belum tentu terjadi gitu kan. Jadi ya oke, gue bakal kerjain tapi di backlog ya. Jadi sprint setelahnya kan. Jadi akhirnya apa yang terjadi dari rule sampai implementasi itu bisa 30 sampai 60 hari. Lu bayangin
sampai 30 hari itu ya si fraudster udah ganti skema gitu. Mereka nggak mungkin nungguin lu, kayaknya lagi mau bikin pattern baru ya, tunggu dulu deh, ntar dulu ya kan. Jangan ganti pattern baru, nggak mungkin gitu. So, jadi itu challenge utama dari banyak risk team ya. Jadi yang kita pengen bikin itu pengen kasih super power for the analyst team. Jadi analyst team itu nggak perlu ngerti IT, how production system work. Mereka itu bisa implementasi rule dalam waktu cepat gitu. Jadi nggak perlu coding, nggak perlu ngerti engineering, dia bisa klik deploy langsung deploy. Terus karena background gue di data science, gue pengen kasih best practice dari data science itu dari proses ke proses. Jadi contoh ketika mereka bikin rules, misalnya gagal login 3 kali. Kenapa 3 kali? Kenapa nggak 4 kali? Ya kan? So you have to be objective about it kan. Jadi kayak pertama ada backtesting gitu. Terus gimana lu bisa tahu rules ini harus di-deploy apa enggak? Berarti kan harus diukur kan. Jadi matrix. Jadi kita itu lebih opinionated lah istilahnya. Okay, sorry ada telepon. Ya. Santai. Hopefully banyak distraction kiri kanan tuh normal kok. Nah, cuman kan kalau tadi ya, lo sekarang nge-build Socrates dan Socrates mau nge-solve problem itu ya, di mana yang lo solve itu berarti adalah problem untuk empowering fraud analyst ya, supaya gak butuh terlalu dependensi ke engineer ya, supaya bisa nge-build rule sendiri, implement rule sendiri dan lebih cepat kan gitu kan. Dan kalau kita ngomong tentang fraud itu kan memang yang pemahaman gue ya, jadi salah satu currency paling berharganya fraudster itu adalah waktu. Jadi makin dia punya banyak waktu, maka dia makin akan bebas untuk bereksperimen dan nge-exploit. Tapi kalau misalnya lo nggak punya banyak waktu, ya sudah gitu ya, artinya itu dikit. Dan itu lo nggak address itu kan. Nah, cuman kan sebenarnya nih ya, kalau kita ngobrol tentang fraud risk, itu kan spektrumnya itu luas banget ya. Jadi yes, lo bisa nge-address di sisi mempercepat rule deployment kan gitu kan, rule deployment, rule testing kan gitu kan. Tapi kenapa kok yang itu? Kenapa nggak lebih ke arah yang lain? Apa aja sih ke produk-produk yang lain? Sebenarnya kan banyak ya, kayak credit scoring lah, user scoring, whatever lah kayak gitu. Kenapa memilih yang ini? Ada reason tertentu nggak lo pilih nge-build produk ini? Maksudnya pilih jadi rule engine atau pilih use case-nya ke fraud? Lo pilih untuk nge-solve problem ini nggak yang lain? Oke. Nah, karena lu kalau lihat di market ya, kebanyakan fraud detection system itu mereka jualnya itu black box. Jadi artinya mereka kayak yang penting lu kasih gue data A, gue langsung predik ini fraud atau bukan. I don't think it's very useful karena yang risk team butuh itu bukan yang black box. Yang mereka butuh itu ya gimana gue bisa punya more control gitu kan. Jadi justru contrarian approach gue tuh gue lebih prefer speed to deploy sama explainability instead of like something yang black box gitu. Oke. Jadi instead of lo kasih logic yang lo install aja, setelah lo install nanti lo tahu mana user yang bagus, yang jelek kayak gitu ya. Lo lebih prefer untuk ini ada toolsnya lo untuk nge-solve problemnya. Nah tapi balik lagi kan itu kan belum menjawab pertanyaan gue bro. Kenapa lo lebih nge-solve speed problem gitu. Kenapa nggak kasih black box kayak yang lain gitu. I think kalau misalnya dari gue berdasarkan pengalaman gue sebelumnya, karena merchant yang gue ngobrol tadi contohnya VPN yang mereka care itu beda gitu kan. Dan semua company itu punya risk appetite yang beda-beda. Kalau misalnya lu black box itu nggak nge-solve problemnya dia, karena kan let's say nih, kalau misalnya black box berarti lu harus telan mentah-mentah false positif dari fraudnya dia gitu kan. Sedangkan mungkin aja minggu ini atau bulan ini risk appetite gue lagi tinggi gitu. Terus juga the black box itself itu nggak bikin dia jadi kayak lose control sebenarnya menurut gue ya. Which is why gue ngerasa yang problem ada opportunity di sini lah yang nggak di-address sama yang ada di market sekarang. Ya. Gue juga honestly gue nggak banyak ya ngelihat startup lain ya yang address hal ini secara spesifik gitu. Jadi yang banyak dijual ya kayak tadi ya. Jadi lo intinya langsung
gimana caranya lo tahu good user, bad user kan gitu kan. Lo identify itu lebih cepat kan gitu kan. Kalau yang lo build kan bukan cuma identifier-nya doang, tapi lo sekalian sanctioning-nya juga kan ya sebenarnya. Exactly. Blacklist. Rule-nya. By the way teman-teman, kalau di fraud, sebelum kesana, tadi yang scan QR gue di awal-awal, gue salah kasih QR. Mohon maaf, ketukar sama grup sebelah. Jadi lo bisa scan lagi kalau misalnya lo salah gabung ke grup sebelah, lo bisa gabung ke sini. Sorry banget. Balik lagi tadi ya, kalau di risk itu kan ada satu fasenya ya detection lah, lo tahu dulu kira-kira potensialnya siapa, yang mana gitu kan. Yang kedua lo sanctioning kan gitu. Nah, gimana caranya sebenarnya kita benar-benar tahu kalau yang sering terjadi kan selain pertama lu nggak tahu siapa yang bad agent gitu ya. Siapa orang yang berusaha nge-fraud lu nggak tahu. Begitu lo ada satu logic tertentu, satu aturan tertentu, misalnya yang tadi yang lu bilang ya, salah login 3 kali terus dia pakai VPN. Oh, ini tanda-tanda nih user nggak benar nih gitu. Tapi kan selalu ada possibility di mana itu sebenarnya user yang benar. Either dia aja lagi pakai VPN dan lupa password gitu ya. Atau sistemnya salah mengidentifikasi yang bukan VPN dianggap VPN misalnya gitu kan. Nah, ini gimana nih caranya lo nge-handle false positive kayak gini? Karena kan false positive itu kan kalau nggak di-handle lah ya lo jadi menghukum user lo yang sebenarnya. I think jadi mungkin gue make sure gue ngerti pertanyaannya. Jadi maksudnya pertanyaannya kenapa gimana caranya untuk nge-handle atau bikin rules ketika bahkan lu nggak punya bad data sama sekali, benar nggak? Nggak, pertanyaannya adalah kalau setelah bikin rules, kemudian ternyata itu ada orang-orang yang ikutan kena pada user beneran, nah itu gimana tuh cara itu gimana? Iya, I see. Untuk yang false positive, kalau misalnya udah mungkin ada beberapa case ya. Kalau case-nya lu udah ada historical data. Let's say lu udah tahu nih di 3 bulan lalu lu ada confirm fraud itu yang lu udah identify, lu udah manual check dan ini confirm fraud ya kan. Kalau misalnya ada historical data sebenarnya lu bisa kita namanya backtesting basically simulasi gitu ya. Gue simulasi kalau saya punya rule ini atau rule A atau rule B dan rule C, berapa orang yang gue tangkap. Berapa orang yang gue tangkap, dari yang gue tangkap berapa persen yang beneran fraud, berapa persen nggak bukan fraud. Itu yang pertama. Itu kalau teknisnya namanya precision, seberapa akurat gitu. Yang kedua, dari jumlah confirm fraud tadi ada berapa persen yang berhasil saya tangkap. Itu recall. Nah, jadi ada 2. Itu selalu trade off ini. Apapun dari fraud pasti ada 2 matrix yang kita cek. Nah, jadi artinya kalau misalnya saya mau akurat banget, misalnya nih, kalau saya bilang fraud, dia pasti fraud. Precision 100%. Tapi saya cuma bisa nangkap 1 orang. dari 3 bulan yang lalu ada 10 orang fraud, saya cuma bisa nangkap 1 orang. Tapi kalau saya bilang dia fraud, dia pasti fraud. Nah, tapi 9 orang ini lewat nih. Atau saya nangkap 20 orang, setengahnya fraud, setengahnya bukan fraud. Tapi recall gue 100%. Jadi sebelum-sebelumnya gue anggap. So, the risk itu is always about trade-off. Lu mau trade-off precision atau lu mau trade-off recall. Gitu. So I think kalau punya data lu harus punya matrix ini dulu, then it's very easy to make a lot of decisions. Gua loncat ke pertanyaan ini dulu satu. Dari Mas Cecep, gue ngerti nih apa nih. Jika di payment aggregator, sebaiknya FDS modelnya dibangun seperti apa? FDS model itu apa sih? Lo kan nggak? Di payment aggregator sebaiknya FDS modelnya dibangun. Mungkin gue nggak tahu, gue tebak ya. Fraud detection system. Ya, fraud detection systemnya itu maunya apakah dibangun seperti rule based atau langsung black box kayak maksudnya? Oh, mungkin. Gue nggak tahu. Mungkin Pak Cecep bisa kasih komen lagi lebih di-elaborate ya. Kalau misalnya rule based atau langsung mulai dari machine learning, kalau bisa pertanyaan itu, menurut gue pasti rule based dulu daripada langsung deep kayak machine learning model ya. Karena kayak banyak orang kan, banyak company yang saya ketemu belum apa-apa tiba-tiba kita pakai machine learning gitu kan. Padahal kayak emang lu perlu gitu kan pertama. Emang lu tahu data lu cukup gitu. Terus lu udah pernah deploy berapa machine learning model di organisasi lu. Lu yakin infra lu the data pipeline, the infra itu lu bisa handle those kind of workload kan. Jadi kayak that's a lot of kayak hidden cost untuk nge-serve machine learning model.
yang a lot of people kayak nggak realize mereka itu bikin those decision gitu kan. Jadi my advice is always to have rule based model dulu. Lu udah tahu nih, gue pakai rule base. Dari rule base kan sebenarnya banyak banget yang lu perlu kerjain. Pertama, lu harus bisa kasih data secara real time, ya kan. Terus kedua, lu harus punya matrix. Artinya lu harus bisa ukur precision atau recall-nya yang tadi saya cerita tadi kan. Nah, dengan adanya rule base, jadi lu udah punya baseline. Jadi any kind of machine learning model itu harus lebih bagus dari rule base. Jadi kayak lu, dan kalau bisa saling membantu. Jadi kalau misalnya nggak ada machine learning, kalau nggak ada rule base langsung machine learning model, kadang lu juga nggak tahu ini is it a good thing, kayak berapa improvementnya, karena untuk nge-host machine learning model tuh costnya tinggi banget. Jangan sampai rule base, let's say kalau contoh precisionnya 70% gitu ya. Terus dengan adanya machine learning naik jadi 75%. Kayak oke. Tapi costnya worth it nggak gitu kita. Oke. Ini dia jadi rule based. Oke. Ya. Karena rule based lebih simple ya. Jadi kalau lu udah tahu, definitely lu ngelihat ada orang yang ketangkep gitu ya, ada orang yang nggak benar, lu lihat ternyata gini udah langsung kelihatan patternnya, ya langsung aja implement rule itu di backtest, ketahuan kan gitu. Benar. Tapi emang lu pernah ketemu company yang nggak ada rule based langsung machine learning gitu? Emang ada kayak gitu? Banyak kan ada yang mulai awal-awal dia langsung tes machine learning, terus habisin 2, 3, 4 bulan dan realize shit ini susah banget, ujung balik lagi ke rule base. Karena kan ada hype AI gitu kan, kayak AI gitu kan. Tapi bukan berarti gue nggak setuju dengan pakai machine learning. Menurutku machine learning pasti lebih bagus dari rule base. Tapi tergantung, ada banyak faktor yang harus lu lihat dulu sebelum lu mendesain ini harus pakai machine learning apa enggak. Karena kalau lu pikir lebih detail lagi, kan misalnya machine learning itu apa sih, kayak machine learning model itu at the end of the day sebenarnya if else juga, cuma if else yang jauh lebih kompleks, that human could understand. If-else-nya banyak parameternya lah kayak gitu kan. Exactly, if else itu saking banyak kita udah identify sendiri gitu kan. Benar. Oke. Kalau misalnya lo emang tahu ya user yang attempt login 10 kali itu fraudster, ya udahlah blok aja kan, selesai kan. Exactly. Daripada lo harus train datanya dulu kan lucu gitu. Iya. Lo bisa pakai data analysis kayak data driven way atau yang lebih data science way of building the rules. Tapi not necessarily have to host a machine learning model. Ya. Oke, nah dari journey lo nih, lo build, gua pertanyaan gua lagi ya. Dari ini lo nge-build Socratek gini ya. Journey lo gimana nih? Ketemu sama klien yang kayak gimana, yang kalau boleh ceritain yang paling menarik gitu ya, yang lo ketemuin. Ketemu klien yang paling menarik kayak gimana ya? Yang interesting banget. Ini lucu nih gitu ya, atau wah ini wah banget, nggak tahu gak? Oke, I think mungkin mungkin ada satu cerita kayak biasa klien yang gue ketemu, dia itu karena bisnisnya sangat berdekatan dengan financial, jadi dia mungkin butuh fraud model dari awal, ya kan? Tapi masalahnya atau fraud model atau credit risk model sebenarnya, mungkin antara dua itu. Okay. Nah, tapi masalahnya mereka nggak punya data sama sekali gitu ya, atau mereka itu nggak punya analis gitu. Jadi kadang itu kayak gue juga susah kalau kasih tools gue, karena gue kalau jual ke dia juga bingung ini gimana cara gue pakainya gitu kan. Jadi kayak there's a challenge in that as well. Atau enggak, kebanyakan kan saya asumsinya fraud analyst ini adalah orang yang sangat ngerti cara bikin rules dan lain-lain kan. Tapi a lot of the time kadang mereka juga bingung cara rules apa yang efficient, gimana cara bikinnya. Malah ada beberapa ya udahlah gue pakai black box saja. Kayak ujung-ujung balik ke black box kan. Jadi kayak ada the kind of part lah. I think it depends lah. Ada kayak setiap company itu saya rasa punya challenge yang sangat unik ya. Jadi kayak kadang kita dari sana kita kembangin produk kita. Contoh nih, salah satu yang roadmap kita yang lagi kita kerjakan itu gimana caranya. Sorry ya, saya coba lihat dulu. Nah, salah satunya
yang kita dari habis ngobrol-ngobrol sama customer, and then you realize ada kewalahan atau bingung gimana cara bikin rules yang bagus gitu. Nah, jadi dari kita pengen bikin machinery model, tapi modelnya itu bukan nge-output satu model, tapi modelnya itu ngerekomendasi rules. Jadi ujung-ujung hasilnya tetap white box, tapi yang cari rulesnya itu bukan human tapi AI. Atau basically machine learning biasa lah. Ya, tapi machine learning kayak gitu kan artinya tetap aja lo perlu input data kan, masukin data kan. Dan Benar. untuk memasukkan data itu kan ada integrasi yang harus terjadi kan. Sebanyak apa kayak gitu-gitu. Lo akhirnya melakukan hal itu juga apa gimana? Nah, kita biasanya kita sadar kalau langsung minta integrasi API pasti nggak mau kan. Itu juga first learning lah. Ujung-ujung kita bikinnya batch. Jadi ya udah lu nggak usah integrasi API dulu, lu upload manual dulu aja. Misalnya lu udah tarik datanya, lu mau testing nih, jadi lu upload manual, ntar kita tes dulu sampai dia udah oke nih, dia udah kayak ngerasa value-nya ada, baru deh integrasi. I see. Tapi menarik ya, ada ya company-company kayak gitu ya, yang dia entah baru mulai atau nggak punya data atau nggak punya fraud analyst, tapi dia pingin ada fraud model untuk membantu amanin bisnisnya dia gitu kan. Yes, kalau ketemu biasanya kayak gitu, close-nya gimana caranya? Biasanya itu company yang kayak mungkin lending ya, peer-to-peer lending, ada buy now pay later, dan yang dia sadar ketika dia kan itu dari awal dia udah pinjamin duit dan ngerasa oh shit ini banyak pinjamin duit ternyata fraud nih gitu. Nah, kalau yang nggak punya data, to be honest agak susah sih kalau sama sekali nggak punya data ya. Nah, yang kita bisa bantu bikinin itu paling suruh dia integrasi ke data-data third party. Jadi contoh kalau misalnya fintech kan pasti bisa BI checking, terus dari nomor HP bisa aja cek get contacts. Jadi a lot of data yang lu bisa ambil, dia udah mulai koleksi dulu. Terus rules yang sangat common sense ya. Rules yang common sense dulu coba diimplementasi, ntar eksperimen for the next 2 or 3 weeks and see how it goes gitu. Nah, tapi most of them paling pakai third party data sih. Oke, ini komen dari Mas Nuzli nih. Jadi bisnis yang common atau typical black box cocok, tapi Indonesia yang bisnis scam-nya aja bisa custom ya. Nah, tapi ngobrol tentang komennya Mas Nuzli nih, lu ada spesialisasi industri tertentu yang lu serve nggak, yang lu kejar gitu di Socrates? Ya, I think mungkin karena sedikit berkesimpungan di POJK yang baru di tahun kemarin, itu kan semua sebenarnya POJK yang baru yang mana? Yang POJK 12 di mana semua payment financial industry wajib punya fraud detection system, FDS. Okay. Jadi saya ngerasa mungkin mereka yang lebih urgent ya, karena mereka kan kayak dari regulasi udah minta nih, udah mau nggak mau mereka harus pikirin. Kan tadi kita sempat cerita bahwa kadang ada waktunya risk itu bisa dientarin dulu. Ya. Tapi ketika regulasi udah minta mau nggak mau shit harus ada punya sesuatu nih. Nah, jadi kita targetin biasanya financial institution sih, kayak payment gateways, banks, digital banks, terus sama companies yang mereka biasanya juga lebih aware, pertama lebih aware, terus kedua juga lebih familiar sama risk management. I see. Lo spesialis, jadi bukan spesialis ya, mungkin fokusnya ke arah sana dulu gitu ya. Yes. Okay. Dan biasanya tipikal yang dihandle sama oleh domain ini atau industri ini kayak gimana? Kalau sorry tadi ada orang ngobrol tadi gimana? Boleh ulangin? Ya. Jadi kalau kan tadi sudah memutuskan untuk fokus ke financial industry ya, karena ya marketnya ada di sana ya, dan itu bagus ya, kayak ibaratnya di zaman sekarang kan pentest itu lo harus ngetes lah intinya ya. Kalau lo institusi yang keuangan, apalagi lo harus ada reportnya. Maka teman-teman yang bergerak di industri security juga kebanjiran kerjaan kan sebenarnya. Dia steady lah supply kerjaannya gitu ya. Nah, kalau itu terjadi juga di hal yang sama di risk gitu. Menurut lo itu akan terjadi juga nggak sih di produk-produk kayak lo? Karena gue nggak lihat banyak nih. Kalau security, pentest, tim red, tim blue itu kan banyak. Kalau lo kan ya nggak banyak. Menurut lo apa yang terjadi karena setelah POJK kemarin? Tergantung seberapa serius pemerintah terhadap kebijakan ini ya.
Itu susah ditebak. Yang saya juga susah kasih komen ya. yang lebih netral. Tapi mungkin kalau misalnya pemerintah sangat serius untuk ini, itu kalau bisa dibikin semacam standar ya. Yang gue pikiran kayak mungkin kayak GDPR gitu misalnya. GDPR kan mau bikin PDP law, which is essentially copying GDPR gitu kan. Nah, kalau misalnya semua financial institution keuangan dibilang, oh wajib punya fraud detection system, tapi diperjelas nih Jadi definisi kayak fraud gimana? detection system itu kayak mana? Ya, kalau nggak diperjelas kan banyak loophole tuh. Misalnya, ya Gue udah gue ada buka, kok, cuman detek login doang. ya gue ada FDS gitu. Nah itu kayak kalau mereka sampai udah memperjelas, itu udah menurut gue bakal ada banyak banget opportunity as a produk seperti kita. Tapi kalau nggak diperjelas agak susah sih. Tapi kalau menurut gue yang di bank atau financial institution kan, walaupun tanpa regulasi, mereka anyway pasti ada fraud loss gitu kan. Menurut gue kebijakan ini sebenarnya ya for the Benefited. sake of the company juga. Ya. Ya. Oke. Tapi emang ada nggak sih, lu pernah ketemu nggak sih company yang di fintech gitu ya, yang Ya. tidak ada fraud detection, dalam artian tidak ada effort secara continue dan terus-menerus untuk improving detection-nya. Nggak ada fraud Mungkin analysnya. banyak, I think startup banyak ya. Nggak tahu sekarang. Mereka kan a lot of the time itu mereka ketika kena nih, misalnya kena fraud nih, jerah langsung takut, langsung bikin tuh fraud detection kan. Tapi setelah itu pikir kayaknya udah aman nih, udah biarin. Ntar kena lagi, panik lagi ya kan. Nah, jadi kayak firefighters, pas kebakaran baru deh. Kalau misalnya di e-commerce, let's say nih, zaman dulu Tokped kan banyak banget yang nge-fraud, promo fraud gitu. Ya. Dia kasih promo, gue ngebeli padahal yang ngejual juga gue kan. Tapi dari segi e-commerce-nya atau marketplace-nya, GMV-nya jadi bagus gitu. Iya. Jadi mereka justru nggak punya insentif untuk mereduce fraud gitu kan. Jadi ada lah, jadi kayak fraud detection-nya justru dibilang ya udah jangan, nggak usah terlalu, kita tuh sebelah mata aja lah, kayak dia I don't know, maybe that could happen, you know. Iya, tapi itu kan sesuatu yang menarik ya, Bri ya. Jadi ini ada komen gitu. Bahwa saat lu bilang tadi ya, dari secara company sendiri, ada company-company yang memang dapat benefit ya dari fraud detection. Jadi lo tahu siapa yang potentially fraud, lo sikat orangnya sebelum dia melakukan fraud itu, that's good. Ya. Tapi ada fraud kayak tadi tuh, dimana kayak misalnya marketplace, lo ada toko gitu ya, lo kasih promo, atau misalnya nih contoh nih, yang banyak biasanya toko jual sendiri, dibeli sendiri gitu ya, tanpa promo pun gitu ya, supaya naik. Itu kan a type of fraud juga sebenarnya. Lo nge-fraud orang lain kan sebenarnya kan, untuk reputasi lo. Yang normal sekarang ya, misalnya di TikTok tuh, yang tap-tap tuh, berapa tuh mesin tap-tap, kadang-kadang orang live sendiri sambil nge-tapin 5 HP sebelahnya kan gitu kan. It's a type of fraud sebenarnya. Benar, tapi in that case kan sebenarnya nggak ada insentif untuk platformnya menghalangi fraud seperti itu kan, karena ada fraud seperti itu platformnya kelihatan rame. Jadi rame sebenarnya, kayak yang nonton banyak, yang nge-tap banyak kan gitu kan sebenarnya. Iya. Menurut lu gimana tuh, Bri, kalau kayak gitu? I think ketika nggak ada loss yang terjadi di salah satu pihak, sebenarnya agak susah nge-convince ya mereka kan. Nah, I think it back to awareness sih, kayak mereka seberapa panjang mereka mikirin efek dari abuse itu terjadi gitu kan. Karena kan dengan dari segi platform dulu deh, dari segi marketplace platform kan, ketika mereka meng-allow itu terjadi, itu kan sebenarnya merusak reputasi kan, kayak dari merekanya juga kan. Jadi tapi itu efeknya tuh nggak langsung gitu, efeknya tuh mungkin agak ada jeda gitu kan. Jadi maka mereka mungkin balik ke awareness lagi sih, I think at the end of the day ya, awareness. Dan mungkin ada misalnya judol gitu ya. Itu topik yang lain lagi gitu. Judol dan gambling ini menarik soalnya. Itu GMV-nya gede muternya kan. Iya, tapi duitnya keluar Indonesia. Benar, dan kadang menguntungkan juga kan untuk payment kan, misalnya kan. So at the end of the day mungkin regulasi juga harus step in ya.
kayak baru bisa ada geraknya. Kalau enggak susah juga karena kan efek dari judul itu panjang banget kalau kita mau ceritain gitu ya, dari small thing, dari duit yang keluar, terus efek terhadap masyarakat, belum kita ngomongin etika dan lain-lain semuanya kan. Jadi I think regulasi mungkin harus membantu juga sih, nggak bisa kayak kita ngandalin private atau awareness dari merchant. Tapi spesifik tentang judul ya, kayak tadi ya, walaupun regulasi udah ada, lo tahu lah implementasinya gimana di masing-masing company. Ya, tidak ada yang bisa membuktikan gitu. Kalau company-nya mau tutup mata, mau gimana? Kan gitu kan. Benar. Misalnya ada suspeknya 5, lo kasih 1 aja happy kan. Kalau enggak 5, dia yang 50% omset dari sana, habis kan. Benar. Karena agak susah juga itu kan. Serba sulit sih. I think that's probably nggak tahu sih bakal kayak gimana ya. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh, produk lo jadi musuh bersama nggak sih kalau kayak gitu? Yeah. I think karena produk kita, I think kontrolnya tetap di company. Mereka yang decide decisionnya mau seperti apa, mereka mau seketat apa gitu kan. Kita nggak ngedictate, kita cuma ngerekomendasi gitu kan. Ini itu suspicious, ini itu nggak suspicious. Bahkan kita kayak lu yang nge-define sendiri deh, kita cuma rekomendasi lu yang ngemasukin. Jadi I think flexibility is a advantage for us. Menarik. Bro, tapi ini deh, saat kita balik lagi ya ngomong tentang risk tadi ya, dan saat lo jualan produk lo ini, resistensi paling gede dari pasar lo apa sih sebenarnya di market fintech nih untuk jualan produk cloud ini? I think mungkin ada beberapa banyak yang merasa gampang bikinnya, karena kasih tahu nggak gampang. Exactly. Jadi gue rasa mereka kayak gue bikin in-house aja sendiri, apa gue harus beli gitu. Jadi ada sedikit itulah, dan juga ada beberapa yang ngerasa gue kalau beli produk gue maunya terima beres, masa gue harus bikin dulu sendiri misalnya. Ada sedikit resistensi di sana. Jadi kita tuh kayak harus juga nge-educate ya, kayak misalnya kalau dia bilang gampang tuh mau bikin in-house, kita berarti lo harus hitung, dia bilang nggak bisa langsung bikin in-house, berarti costnya berapa gitu kan. Dan bikin in-house itu bukan cuma bikin sekali lepas gitu, lo harus maintain kan, kayak maintenance itu ada cost gitu. Jadi kita juga kalau misalnya bilang kita mau bikin in-house, dan kita mungkin coba cari tahu, kita educate lah, nggak apa-apa, decision is lo yang pegang, tapi have you consider the cost of building it and cost of maintaining it, especially kalau misalnya ini bukan core produk lo gitu kan. Jadi itu salah satu resistensi awal-awal, kita sempat kena resistensi early adopter. Jadi mereka tuh mungkin nggak tahu apa di Indonesia doang, tapi beberapa company itu mereka mungkin bukan early adopter. Mereka maunya, bisa kita udah jelasin nih, terus dia ngerasa ada value, terus dia nanya siapa aja yang udah pakai. Karena mereka pengen trust gitu. Tapi kayak iya, apalagi di finance bro. Iya. Makanya. Jadi itu nggak merubah fakta dari produk gitu ya. Walaupun ya, gue bilang ya early adopter lebih kecil lah. Tapi ada gininya soalnya, kayak gue kan pernah kerja di bank nih. Di bank tuh ada yang kayak lo sama pengawas tuh ditanyain, lo pakai apa? Pakai ini. Itu kalau ini itu udah dikenal, itu oke. Gitu. Aman. Ada tuh kayak gitu. Tapi kalau ini siapa yang pakai? Gak ada. Coba lihat. Gitu ntar bro. Itu gak ada. Iya. Itu awal-awal jadi blocker sih. Mau nggak mau ya. Jadi ujung-ujung sekarang, walaupun sekarang kita udah ada ISO, kalau ada ISO yang terbaru, itu membantu lah menurut gue. Jadi dengan adanya sertifikat, dia bilang at least ada third party yang nge-review gitu ya. Padahal sebenarnya menurut gue secara proses kita even sebelum dapat sertifikat itu kita udah sama aja gitu. Sekarang ini cuma kayak ya udahlah, kita bayar orang yang mengaudit, datang ke tempat kita ngecek, kadang ada beberapa yang menurut gue nggak gitu perlu, jadi ya udahlah. Ya setelah udah ada sertifikatnya kita udah bilang oke lah, udah ada ISO, lebih gampang gitu.
Ya. Pada akhirnya mindset-nya masih banyak yang mikir bahwa ini untuk compliance needs saja sebenarnya punya fraud detection system ya, bukan Ya, untuk benefit-nya company-nya ya atau institusinya ya. Oke, menarik. Lo jalanin Socrates udah berapa lama, bro? Nin officially ya putus. Oh, sebentar. Oke, udah connect lagi. Halo. Oh, sorry, dari internetnya agak putus. Sorry banget. Normal. Tadi pertanyaan apa? Pertanyaan apa tadi? Sorry. Socrates dari kapan? Officially sejak Juli kan? Ya, officially secara Juli itu kita dapat fundingnya itu kayaknya juga sekitaran tanggal-tanggal segitu sih, kalau salah Juli Agustus segitu. Jadi tapi sebenarnya pas awal-awal tahun kita udah mulai bangun, cuma belum di launch lah. Jadi kan masih beta testing. Lo ngerjain sendiri? Kan lo awalnya software engineer tuh, lo ngerjain sendiri semuanya? Kita berempat sekarang bahkan. Jadi dari gua ada co-founder, terus kita udah hire engineer lagi sih sekarang. Ada satu. Awal-awal lo ngerjain sendiri? Ya gue sama co-founder gue, dua-duanya engineer juga. lebih enak lah. Tapi kadang gue konteks switch-nya gue yang stres ya. Karena kan kadang misalnya kita harus mikirin produk, bentar lagi mikirin sales, harus mikirin hal lain lagi, berubah-berubah ya. Dan ya itu gue masih belum terbiasa sih. Gitu. Gak akan ada yang terbiasa sih bro. Tapi kalau kadang gue lihat orang yang kayak mungkin udah yang sepuh-sepuh banget itu kayak jago banget itu kayak bentar ngomongin ini kan masih bisa fokus gitu ya. Kagak ya? Gak tau ya. Gue gak tahu kalau lo pernah ketemu orang kayak gitu ya. Tapi kalau gue lihat selama ini ya mereka yang jago-jago dan leader-leader atau experience gue di kantor-kantor sebelumnya, ya mereka fokus sebenarnya. Mereka nggak bisa loncat-loncat gitu ya. Apalagi loncatnya jauh ya dari mulai mikirin ngomongin risk, terus abis itu ngomongin marketing, terus abis itu ngomongin branding, ya sih ya. Iya. Tapi kalau lo build startup ya lo kerjain ya. Kalau timnya kecil ya mau nggak mau semua kita hajar gitu ya. Ya tapi urusan sih mulai lebih fokus ya, kayak mungkin karena kita dari engineer juga, jadi kita the way we run it ya juga sangat dari engineering mindset gitu ya. Udah kita setiap ada sprint, setiap ada goal, terus dari sprint goal, tapi sprint goalnya nggak cuma product engineering, mau sell juga ada sprint goalnya. Jadi ya kita apapun yang gue familiar kita jalanin dengan metode itu. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas tentang Socrates ya, segmennya. Lo ada satu stage tertentu nggak sih klien yang lo aim gitu? Karena kalau yang gue pahami ya, bro, lo bikin satu tools, ya, itu kan sebenarnya lo paling enak kalau lo aim di satu tahap. Misalnya kalau lo aim Bank Mandiri gitu ya, mungkin mereka udah mendingan bikin sendiri daripada gua rely ke tools lo dan integrasinya lebih ribet lagi kan, misalnya seperti itu ya. Atau kalau lo aim yang terlalu early, again mereka mungkin belum butuh gitu ya. Nah lo identify sweet spot stage mana yang lo target tuh gimana sih? Atau lo punya cara tertentu gimana? ICP-nya gitu ya. Sebenarnya ICP at the end of the day kita pasti pengen targetnya ke bank-bank yang gede. Karena by the way kalau bank-bank gede ya, mereka itu juga beli FDS software dari company luar sebenarnya. Kayak misalnya GBG, SAS, Nasdaq Optimize. Jadi FDS itu punya FDS juga. Iya, SAS punya FDS juga dan mahal banget. Free to check. Free to check the price. Itu gue kaget sih, gue dengar kaget satu per tahun. Oke. Jadi kayak mereka itu selama ini emang rely ke produk-produk luar gitu, dan mereka bisa belinya lewat sistem integrator atau distributor gitu loh. Nah, at the end of the day produk gue juga pengen ke arah sana, cuma emang seperti kata lu awal-awal agak susah ya, karena mungkin mereka bukan early adopter, mereka tuh lebih kayak gue mau nunggu sampai udah bank gede udah mulai pakai baru deh. Jadi ICP kita itu kita nyari at the end of the day menurut gue problemnya dulu sih, kayak dia ini
punya problem dari hipotesis gue apa enggak, which is kayak pertama dia mau deploy rule susah banget, harus nunggu sama engineers. Berarti secara nggak langsung gue harus lihat organisasinya mereka udah punya fraud analyst atau belum. Kalau misalnya fraud analystnya belum, nggak punya, ya susah banget lu jual, siapa yang mau pakai gitu. Jadi cek dulu company ini dia udah punya fraud team atau belum, udah punya fraud analyst atau belum. Terus justru lebih sering tolak customer kan daripada say yes to customer, say no often gitu kan. Jadi kayak awal-awal sih gue say yes to everything sih, spray and pray gitu ya. Tapi lama-lama gue rasa ini nggak mungkin. Kayak mungkin salah satu yang diajarin sama iteratif juga, ya jangan spray and pray bro. Kayak lu justru harus lebih spesifik kan. Nah jadi sekarang yang kita setelah first call, ya gue identify kira-kira ada nggak, dia butuh nggak produk gue. Kalau nggak butuh jangan habisin waktu kita bersama, langsung go to the next one. Pertama punya analis dan punya problem untuk ngedeploy rules. Artinya dia udah punya rules sebelumnya. Oke. Cuman gimana ya? Saat lo jualan, mungkin bisa lebih spesifik. Saat lo bikin startup ya, begitu ada klien datang gitu ya, dan tidak ada klien yang lain saat itu gitu kan. Lo kan tuh jadi galau nih. Gua stick to my ICP gitu ya, ataukah wah ini kayaknya segmen ini lebih menarik nih. Iya sih, atau kadang ya gue ngerti perasaannya sih, kayak kadang nge-shit, tapi kan dalam hati gue bilang kayak ini kayaknya waste of time juga sih kalau dia nggak benar-benar dan kita masuknya dia. Karena mungkin juga, tapi the mindset open juga, tidak kayak oh pokoknya gue maunya A. Kita menarik, kita ngobrol sama satu company kita, tapi buat fraud, tapi buat kredit. Nah kalau yang kayak gitu ya mungkin kita coba ngobrol, kenapa sih lu butuh emang sekarang gitu, kayak kenapa lu ngerasa produk ini bisa solve itu, malah kita yang nge-interview dia gitu kan. Dan kalau kita udah convince, kita coba ngobrol lagi sama yang mirip gitu. Tapi ya gue juga masih belajar sih. Kita juga keep refining. I would say itu bukan sesuatu yang lu juga bikin udah habis gitu. Pasti kayak lu separuh minggu, lu coba masa ada bukti lebih. Oke. Gue pengen bahas lebih ke arah ini sih sebenarnya, tentang journey lu sebagai switch ya, dari karyawan awalnya terus ke founder. Cuman karena waktunya udah habis, next session aja kali ya. Kalau ada. Ya. boleh. Yang terakhir bro, di sesi ini ada saran dari Mas Rahmat Tony. Jadi lo bisa discuss ke pengawasnya fintech di OJK atau BNI. Iya, ini salah satu cara ya. Cuman susah nggak sih kalau kayak gini, malah justru ini kan sebenarnya nggak tahu kalau lo masukin dia ke penasehat atau gitu. Tapi kalau no benefit kan ya ngapain? Ya, I think mungkin bisa diajak ngobrol tentang kayak cara berpikir mereka gimana. I think it will be helpful sih. But kalau dari mereka ya agak susah sih. Ini ada satu pertanyaan deh sebelum gua tanyain pertanyaan akhir gua dari Mas Cecep lagi. Kalau fintech payment yang dia ngerusin gitu ya, bukan inisiator atau receiver-nya, risk fraud-nya sama nggak sih? Menerusin maksudnya gimana ya? Jadi dia apa sih, kayak ya tahu kan dia punya kliennya berhubungan dengan customer langsung, tapi dan kemudian dia nerusin juga gitu. Oke. Mungkin risk fraud-nya mungkin bakal agak beda kali ya, karena maksudnya bukan dia yang direct to customer kan, tapi dari kliennya punya satunya lagi kan. I think at the end of the day, apakah dia aktivitasnya itu bergerak langsung di kalau kita ngomongin online ya, platform lu ada data mengenai orang itu apa enggak. Kalau misalnya terlalu jauh atau misalnya lu nggak punya datanya, ya lu susah untuk ngedetermin si orang ini juga ya. Hopefully itu menjawab ya. Atau kalau yang gue lihat ya, malah lebih simpel sih sebenarnya. Kayak selama si klien ini nggak di ban di tempat lain, nggak ada reputasi buruk, ya udah. Ya, mungkin ya.
maksudnya kalau dia nerusin payment ya nggak, kan lu standar ya kalau payment lu lihat rekening penerimanya aman enggak, rekening sumbernya aman enggak, dia transfer ke yang lain. Simpel itu sih sebenarnya. Kecuali kalau lu ada promo-promo yang macam-macam ya, transfer ada cashback segala macam, nah itu jadi kompleks tuh. abuser promo kayak gitu. Itu yang jadi. Nah, pertanyaan gua terakhir di sesi ini, Bri. Kalau lu lihat ke belakang gitu ya, bisa nggak sih lo kasih gitu ya, seandainya lo bisa kasih saran ke diri lo sendiri yang dulu, satu hal apa yang benar-benar ngeubah mindset atau hidup lo, apakah itu podcast, buku, seminar atau apa segala macam, please share. Dan kenapa? Berubah mindset hidup gue. Intinya yang lo rasa punya impact gede banget sebenarnya di hidup lo, apa sih? Harus berupa podcast atau buku ya? Nah, harus. Orang juga bisa sih. Gue kayak waktu itu ada satu, kalau mungkin ini bukan berkaitan dengan karir atau startup ya, tapi lebih ke finance. Ya. Dulu ada satu buku, I think Happy Investing atau Small Investing, itu lumayan merubah mindset gue untuk berani kayak. Jadi mungkin gue cerita sedikit karena dari dulu kan tadi bilang gue pengen bikin startup ya. Jadi tapi gue selalu nggak berani karena ya gue nggak punya safety ya, gitu kan. Dan itu mungkin sesuatu yang orang jarang ngomong ya, kayak lu mau bikin startup lu all in gitu kan. Gak semua orang bisa all in gitu. Jadi ya kan ada banyak hal yang perlu dipikirkan gitu. And then at the end of the day, I think kalau bisa gue kasih saran mungkin yang bisa berubah hidup gue tuh ya I would say kalau di 1 tahun yang lalu I think mindsetnya udah benar gitu. Kumpulin safety netnya dulu. Tapi yang pas kayak misalnya lu udah punya target ada safety net, then ya go for it gitu kan. Dan go for it-nya mungkin juga bukan for the sake of ego juga gitu. You have to think of kayak problem yang startup yang lu bikin itu atau produk yang lu bikin benar-benar solve pain point-nya si customer apa enggak. Kayak mungkin itu yang lebih penting ya. Kayak solve pain point-nya customer. Ya. I'm not sure. Ya? Dari mana? Dari buku tadi ya, Happy Investing. Happy Investing mengajarkan gue untuk bahwa lu bisa build your own safety net. Karena menurut gue finance itu justru menjadikan lu lebih berani ngambil risiko. Gitu kan. Kayak apa sih, kayak keberanian untuk mengambil risiko yang building the startup. Kalau dari safety net itu nggak ada, gue nggak mulai pelan-pelan nabung, nggak pelan-pelan invest, itu mungkin gue nggak berani. Mungkin gue masih kayak ya udah day to day as a normal engineers gitu kan. Iya. Karena kan journey gue kan kebalikan lo ya. Ya gue starting with founders all in. Ya. Kayak orang gila lah. Lo tau lah founder kayak gimana. Iya. Terus akhirnya gue tobat. Bertobat ya. Ya, I think lebih stres nggak sih? Stres banget pasti kan. Iya. Jadi lebih kayak yang lo bilang tadi ya, pilihan ya. Jadi makanya gue pengen ngobrol sama lo tentang itu deh. Next time lah kalau ada waktu lagi kita ngobrol tentang journey sebagai founder. Yeah. Thank you banget Bri. Ini tadi ada masukan dari Mas Rahmat tadi buat pengawas lebih tenang. Emang pengawas ini ya kena sesuatu juga ya kalau yang diawasi itu ternyata bermasalah ya? Nggak tahu. Saya juga kurang mengerti sih. Mungkin next time kalau ada waktu bisa ngobrol sama Mas Rahmat boleh. Mungkin itu bagus sih bro. Jadi kalau lo nggak tahu ya, mungkin invite kayak bikin event. Ya, lo tau lah software HR bikin lunch bareng head HR. Ya. Itu strategi yang bisa dicoba di. Okay. Ini Mas Cecep, mohon maaf gua tutup ya. Gua nggak enak sama Bri. Ya. Udah kemalaman. Thank you banget Bri. Ntar kalau boleh gua izin schedule next time buat ngobrol-ngobrol tentang karir dan journey sebagai founder. Boleh. Ya. Sekali lagi, sorry banget ganggu waktu lo dengan keluarga lo di satu malam ya. Semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Dan semoga sukses buat Socratek lo.
makin gede dan makin banyak membantu membantu teman-teman front analyst untuk deploy rules lebih cepat dan save more money buat kami. Okay. Thank you. Thank you, See you all. Thank you banget teman-teman yang sudah nongkrong di sini. Sampai ketemu di next session. Pamit dulu. Assalamualaikum.